mengangan-angan firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? La yaskhar qaum min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid darain, amin amin. Wa min audiyatir riya, ya. Wa min audiyatir riya, dan termasuk atau sebagian daripada audiyah, obatnya riya adalah al-fikir, dia berpikir, merenung gitu ya. Bi annal khalqa kulluhum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihillahu lahu. Bahwa makhluk itu semuanya tidak mampu ala naf'ihi, untuk memberi manfaat kepada dia. Bima lam yaqdihi, terhadap sesuatu yang tidak Allah tentukan untuk dia. Jadi maksudnya kalau kita riya kepada makhluk, pamer ibadah karena makhluk, ingat makhluk ini tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberi sesuatu manfaat kalau kepada kita, kalau manfaat itu tidak ditakdirkan kepada kita. Maksudnya nanti saat dunia gitu ya, menjunjung kita misalkan, tapi kalau Allah tidak junjung ya tetap jatuh gitu maksudnya ya. Tidak bisa gitu ya. Jadi kita misalkan ibadah atau beramal karena orang, niatannya biar dipuji orang lah, nanti hasilnya kalau pujian tadi enggak ditakdirkan kepada kita ya enggak bakal nyampe gitu ya namanya. Orang tadi itu enggak bakal digerakkan oleh Allah untuk memuji kita, karena yang yang menggerakkan makhluk itu bisa bergerak, bisa memuji, bisa ini kan Allah sebenarnya. Nanti kita mau moroh dipuji orang, itu Allah yang menggerakkan pujian itu. Jadi tidak perlu ke orangnya gitu ya. Penting Allah sudah gitu. Ya bukan berarti kita masa bodoh kepada manusia, enggak, tetap kita menghormati manusia. Cuma urusan ibadah enggak usah karena mereka gitu aja. Ya. Urusan ibadah karena Allah, biarkan makhluk enggak usah direken. Tidak usah pingin pujian mereka. Kenapa? Karena nanti kalau Allah menggerakkan mereka muji, bakal tetap muji, hatta kita tidak pingin mereka puji. Tidak usah pingin opo-opo dari mereka. Nanti apa? Iya anak cengkok kalau anak ini mungkin pingin dapat perhatian, pingin barangkali nanti kalau kita ini ketok soleh gitu ya, ketok taat bengkok ono wong soge dikei, mungkin barangkali seperti itu. Kadang ada seperti itu. Ya, atau mungkin ini orang kaya ini terkenal loman kepada santri, wah jadi kita langsung kalau di hadapan dia, kesantriannya ditampakno, yang biasanya biasa blangkrak gitu ya, wah langsung nunduk, kitabnya ditoto, dilihat oleh dia, ini riya namanya. Ingat yang gerakkan hatinya orang dia itu Allah. Kalau nanti Allah gerakkan lain ya wah, bisa jadi begitu. Wah santri iki goro iki ya. Ya hanu ini. Terus malah sana ngene-ngene gitu. Wes enggak jadi enggak ada apa-apa. Ya. Ya sudah ya, pokoknya karena Allah sudah apa adanya. Kita jalan pokoknya sudah enggak salah nang pangeran begitu aja. Ya sesuai dengan aturan kita wes aturan sudah kita lakukan. Wes apalah gitu ya, pokoknya kita bukan karena siapa, karena Allah begitu, atau karena aturannya kalau kita mondok karena aturan, atau kalau kita ngikuti syekh berarti demi aturan syekh, gitu aja sudah, tidak usah orang lain. Nah gitu, karena tadi orang lain tadi makhluk itu semuanya itu tidak akan memberi manfaat dengan sesuatu yang tidak Allah takdirkan, tidak bisa, paham ya? Gitu.
Ingin apa kita dari mereka? Cengkok bengkok moro dikek duit ya. Ya nanti kalau Allah nakdirkan enggak demi itu, kalau Allah nakdirkan bakal sampai. Takutnya Allah enggak nakdirkan. Lah ya Pak, kita wis kadung apa jaim gitu ya. Wis kadung apa namanya? Wis kadung soro-soro berpenampilan bagus di hadapan dia, manis di hadapan dia, ternyata nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ya Allah nggak nakdirkan, ya Pak. Dia nggak digerakkan hatinya oleh Allah, lah ya Pak. Nah gitu. Yes, penting karena Allah. Kalau kita karena Allah, nanti Allah yang bakal gerakkan hati-hati mereka untuk memuji, gitu ya, untuk memberi, itu terserah Allah. Yang penting kita karena Allah. Ya. Nah ini, wala ala dorori, ya, dan juga tidak bisa memberi bahaya mimma lam yuqaddirullah alaihi, dari dengan apa-apa yang Allah tidak takdirkan kepada kepada dia dari bahaya tersebut. Falima yahbit amalahu wa yudirru dinahu, maka kalau gitu untuk apa dia menggugurkan amalnya, membahayakan agamanya, wasyagola dan dia sibuk yasgul ya, pakai iya enggak, wayusgil nafsahu, di sini enggak ada ayatnya, wayusgil nafsahu, dan dia menyibukkan dirinya bimuraati man la yamlik lahu fil haqiqah, dengan pengen diperhatikan oleh orang yang tidak mampu menguasai dia pada hakikatnya. Tidak bisa, ya, tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai dirinya sendiri, tidak bisa menguasai dirinya sendiri, baik dari segi manfaat dan bahaya. Lapo gitu ya. Lapo kita ini perhatian pada makhluk yang enggak punya apa-apa, yang pujiannya ya apa sih manfaat pujian manusia, nah, gitu ya. Jadi kalau kita karena orang terus kita dipuji, setelah dipuji kita dapat apa? Iya lah, mau dipuji langsung ke duit saem, enggak apa-apa, anak mau ya. Ya tak riak didik gitu ya, riak didik dulu ya, jadi dipuji fulan. Soalnya apa? Engkau dia dipuji langsung metu saema, enggak apa-apa kalau gitu. Lah kenapa apa nih? Atau metu memang 10.000 terus kayak apa 10.000? Keprak ya gak nutut ya. Ongkire ya si apa? Berat orang yang mau nganterno. Gitu. Paham ya? Ma'annallaha yatla'uhum ala niyatih, tawal ayat lau. Padahal ma'annallaha, padahal Allah yatla, tahu maksudnya gitu ya. Yatla'uhum, mengetahui mereka atau memperhatikan bisa ya. Tola itu muncul, cuma enggak maksud Allah muncul. Allah itu tahu atas niat mereka. Allah ma'annallaha yatla'uhum ala niyatih wa ala qabhi sariratih. Nah gitu ya. Allah tahu atas niat mereka dan juga atas jeleknya sarir itu rahasia ya, hati maksudnya. Dan Allah tahu juga kejelekan hatinya. Nah, gitu. Kama sahha, sebagaimana datang hadis sahih menjelaskan hal tersebut, kata Nabi, man samma'a samma'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi, wa man ra'a
Allahu bihi. Man samma'a, barang siapa yang sama itu memiliki niatan pingin didengar oleh orang, gitu ya, pingin viral gitu ya. Ini zaman sekarang banyak nih ya. Nah, terus bagaimana kalau kita misal ente apa mungkin dakwah di medsos, mungkin siapa tahu ya, kalau bisa enggak apa-apa ya dakwah, ya enggak apa-apa dakwah, cuma ya niatan ingin viral, ingin ini, ingin itu dihilangkan ya. Nah, itu perang betul kalau ini perang, kalau ini perang ya, tetap ada, cuma ya tetap dihilang no ya. US putus sih dah, viral gak paten gitu ya. Wes melaku sudah ya. Misal dia pengen live anu hadis, mungkin dia menyampaikan kebenaran. Waktu anak kok mau pengen viral, ndak wis viral gak paten gitu ya. Viral iya ndak apa-apa, nggak viral alhamdulillah, begitu. Bisa jadi viral orang seperti ini ya. Viral ndak apa-apa, ndak viral alhamdulillah, begitu aja. Syukur-syukur viral ya. Tapi betul niatnya seperti itu di dinati, biar ini apa, biar motong setan tadi itu, karena setan nanti akhirnya dia dakwahnya nggak ikhlas. Yo, kok murah syukur viral ya, tidak apa-apa. Ya paling takdir Allah sudah. Murah jutaan ini, alhamdulillah berarti ya. misal seperti itu. Ya, tapi jangan punya niatan seperti itu. Ya memang zamannya. Ya, jadi man samma Allah bi, barang siapa yang punya niatan supaya didengar orang gitu ya, supaya kedengaran orang, supaya bahasa sekarang ini viral gitu ya. Pingin viral, diviralkan soal sama Allah. Yang soal kabeh tahu. Tapi ya menurut ketentuan Allah, ndak moro minta kita. Anak pingin viral cek di free ya. Apa sana? Dilihat orang, disukai, saem ya itu terserah Allah. Ya paling satu sih gak apa. Itu terserah Allah. Walhasil kalau pingin viral, kalau pingin insya Allah sama Allah diperdengarkan ke orang lain ya. Dan barang siapa yang pingin dilihat, maka insya Allah akan memperlihatkannya kepada orang lain. Tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa ya. Amalnya nggak dapat apa-apa ya. Pasti orang melihat, karena dia kan otomatis kalau ingin diperdengarkan orang pasti kan berusaha untuk cari pendengar sebanyak-banyaknya. Kalau dia ingin dilihat orang, otomatis dia bakal mencari perhatian sebanyak-banyaknya. Ya sama Allah orang tadi bakal ditakdirkan untuk melihat, oh iya fulan gitu. Tapi mbah dia respon atau apa positif atau enggak kita tidak tahu. Yang pasti bakal dituruti oleh Allah di dunia, gitu ya. Tapi di akhirat sekali lagi tidak dapat apa-apa dia. Tapi kalau dia karena Allah, sudah. Karena Allah bisa jadi nanti Allah bakal ngontak orang-orang untuk bisa mendengar dia, ya. Allah nanti ngontak fulan untuk bisa melihatnya, bisa menjadikan dia viral dan segala macam seperti itu. Ya. Ini. Jadi apa intinya, untuk mengobati riya itu harus kita berpikir dan sadar diri bahwa makhluk ini nggak ada apa-apanya ya. Kalau kita riya karena untuk makhluk ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa membahayakan ya. Jadi nggak ada intinya nggak ada apa-apanya gitu ya. Semuanya sesuai dengan takdir Allah ya. Mereka kalau kita riya kepada fulan, kalau fulan nggak ditakdirkan ngerespon, nggak bakal ngerespon. Palingnya tambah apa namanya, masa bodoh. Kadang-kadang tambah nyaci maki, aduh iki riya iki. Alah, kita tambah digitu no. Tambah ketahuan kadang-kadang tanpa dia sadari ngomong seperti itu, padahal memang betul dia riya. Berarti sudah, nggak usah karena mereka, nggak usah karena Allah aja. Nah, gitu. Kemudian berikutnya wamin audiyati ihtiqarin nas, dan termasuk obatnya meremehkan manusia.
Ini kadang-kadang terjadi sifat meremehkan ini kadang-kadang banyak terjadi biasanya kepada orang alim, mungkin santri gitu ya. Ya. Terutama yang harus banyak waspada, mungkin yang punya prestasi lah atau mungkin ini kadang-kadang tidak aman dari sifat meremehkan tersebut. Kadang-kadang seperti itu. Nah, maka harus hati-hati. Menganggap yang lainnya kecil, nah, misalnya gitu ya. Menganggap dirinya mulia, yang lainnya terhina. Dia menganggap yang dia miliki adalah mulia. Mungkin dia punya kemampuan ini itu, inilah yang mulia. Padahal hakikat kemuliaan bukan itu. Apa hakikat kemuliaan itu? Kemuliaan yang hakiki apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya paling mulianya kalian ya yang paling takwa. Ya, gitu. Siapapun dia kalau enggak takwa ya enggak mulia ya. Kalau enggak takwa. Siapapun. Dari manapun, apapun dia asal usulnya, apapun dia pangkatnya, apapun dia kedudukannya, takwa ya gitu. Ini nanti dibahas di bawahnya. Wa min audiyatihi tiqarin nas tadabbur. Dan termasuk daripada obat untuk mengobati penyakit menghina orang adalah tadabbur. Tadabbur ini berangan-angan ya. Mengangan-angan tadabburu qaulihi ta'ala, mengangan-angan firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? La yaskhar qaum min qaumin asa an yakunu khairum minhum. La yaskhar, janganlah, hendaklah kaum itu tidak menghina. La yaskharu qaumun, hendaklah tidak menghina atau tidak meremehkan kaum min qaumin, kaum yang lain, gitu maksudnya. La yaskharu qaumun min qaumin, hendaklah kaum itu tidak boleh menghina terhadap kaum yang lain, atau seorang tidak boleh menghina orang yang lain, tidak boleh. Kenapa? Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi gitu ya. Mereka itu lebih baik dari mereka. Nah, dia. Asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi ya. Barangkali sama nih, bisa jadi. Mereka itu yang dia anggap remeh, bisa jadi mereka yang lebih yang lebih mulia daripada mereka. Mengingatkan ada kan hadis innallaha khaba arba'an fi arba'in, Allah Allah itu merahasiakan 4 perkara, di 4 perkara di antaranya Allah merahasiakan kecintaannya kepada hamba yang paling rendah, gitu ya. Kepada hambanya yang rendah kelihatannya, yang hina, gitu maksudnya. Yang jadi cacian orang, yang jadi hinaan orang. Di situ Allah kadang-kadang Allah itu menyimpan rahasianya. Maka banyak kadang-kadang ada orang dicaci orang lain, ternyata yang dicaci adalah wali, karena dianggap hina. Banyak seperti itu. Makanya jangan menghina orang lain. Jangan menghina orang yang dianggap hina di depan kita, yang kelihatannya rendah, kelihatannya remeh. Bisa jadi itu wali loh ya, kadang-kadang wali abdal itu wali yang ibarat nggak ketoro gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin kerjaannya remeh, atau mungkin jadi tukang sampah, bisa jadi ya. Ada kan cerita ada seseorang, ini cerita banyak, ada kitabnya ya, tentang Hadramut
di Hadramut sana, di Tarim. Jadi Tarim itu terkenal dengan kota wali. Ya. Tarim itu kota. Jadi Hadramut di dalamnya ada kota namanya Tarim. Nah. Ada seorang wali nih, ada seorang wali. Ada seorang wali dengar di sana itu katanya kota wali. Dia ini pingin tahu, penasaran pirose wali yang wirawiri di kota Tarim ini. Ya gitu ya. Dia pingin nyadet dengan pakaian apa namanya masturnya dia duduk di pinggir di perbatasan kota Tarim masuk ya. Kemudian dia sambil data. Fulan masuk wali. Ya, fulan masuk wali. Karena dia wali. La ya'riful wali illal wali. Dia tahu wali. Ya, wali. Hampir wali kabeh ya di kota Tarim. Sing blonjo iki sing kerja ini. Ada satu orang, dia kerjanya mulai pagi sampai sore bolak-balik masuk pintu perbatasan kota Tarim itu. Dia kerjaannya ngangkuti kotorannya orang. Karena di Tarim itu di sana itu ya, kata Habib Hasan ya, kita tahu cerita dari beliau. Jadi kotoran itu enggak seperti kita. Gali tanah yang dalam nanti paling 20 tahun baru di sana enggak seperti itu. Karena tanahnya gembur. Karena itu sampai gali tanah 20 meter diambil ya. Kalau sini kan atas kan. Jadi mereka itu bikin ruangan kayak kamar gitu ya. Nah, nanti ditutup rapat biar baunya enggak kemana-mana. Sudah dari atas dia tinggal bikin WC ke dalam dan langsung kering. Hitungan jam itu enggak sampai berhari-hari sudah kering tuh kotoran. Lah kalau sudah tumpuan nanti ada yang bagian ngangkuti. Ya, kerja ngangkuti kotorannya orang. Jadi nanti kotoran ini dibawa ke luar Tarim. Lah salah satunya ini orang. Jadi mikul kotoran. Mikul nanti balik lagi kosong, balik lagi tiap mulai pagi bolak-balik seperti itu. Ketika si wali yang mau data ini ya wis mau kokot sore, wis mau pulang oleh sakmene iki wali dia. Ternyata si wali ini lewat. Aku tulisan. Lah aku kok gak ditoleh teh. Aku tulisan. Aku tulisan kok gak ditulis mulai mang isu ditoleh tok. Ya. Loh, enggak ada ini lente, enggak ada loh. Ana di atasnya itu. Udah, lah ya. Padahal ngangkuti kotoran. Ya, kewaliannya lebih tinggi lagi. Ya. Lah, di setiap kawasan, setiap ibarat kalau gini nih setiap RT atau mungkin setiap kelurahan itu ada di situ tuh wali-wali yang mastur namanya wali abdal. Yang jogo kita ini ya. Cek kalau berbuat dosa gak kena langsung adabnya ke mereka nanti yang soro. Ya. Lah itu orang-orang yang kadang-kadang enggak dayani, kadang-kadang menurut kita ini orang rotok gembel, mungkin ya rotok terhina, bisa aja seperti itu. Ya makanya kita enggak boleh suudon pada siapapun. Anggap ya. Takutnya yang disuudon itu adalah wali. Karena Allah menitipkan sirnya itu di hamba-hambanya yang lemah. Nah, gitu ya. Kemudian berikutnya ini ya. Wa qaulihi ta'ala inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ila qaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Ini ya. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari golongan laki dan manusia. Ini ayatnya panjang sampai diakhiri semua itu laki manusia, apapun bentuk kalian, dari mana kalian gitu ya, mbuh kota, mbuh deso, mbuh baran bundi ya terserah, enggak ada. Siapapun dia, atau mungkin dari Hadramut sekalipun misalkan. Atau dari Mekah sekalipun. Atau kita yang pondokan sekalipun. Enggak peduli, semuanya itu sama Allah dipukul rata. Semuanya adalah inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Ya. Maka yang paling takwa dari kita itu yang paling mulia. Lah kita enggak tahu siapa yang paling takwa.
Maka oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kenapa? Takutnya yang kita remehkan orang lebih takwa daripada kita. Nah, gitu. Kan keliru kan? Orang yang mestinya mulia kok diremehkan. Nah, gitu. Kemudian berikutnya wa qauluhi ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqo. Nah, fala tuzakku, maka janganlah tazakku, kalian menganggap bersih, suci gitu ya, diri kalian. Janganlah kalian itu menganggap diri kalian suci, jangan. Kenapa? Huwa a'lam bimanittaqo, dia Allah itu lebih tahu siapa yang paling takwa. Karena kita ini tidak tahu apa ya, kita semuanya ini nggak ada yang tahu siapa yang paling takwa. Nah, kalau kita menganggap paling suci, justru anggapan itulah yang akan menjauhkan dari takwa. Ya, orang takwa tidak mungkin menganggap dirinya suci. Ya, kalau ada orang menganggap dirinya suci, berarti kurang ketakwaannya, begitu. Farubbama kanal muhtaqaru athhar qalban indallah wa aska amalan wa akhlasa niyatan kama qila. Kenapa farubbama? Maka bisa jadi atau ya, orang yang orang yang dihina itu lebih suci hatinya. Athhar qalban. Qalban jadi tamyiz, jatuh setelah isim tafdil. Sudah ya, yang sudah belajar bab tamyiz. Athhara qalban. Farubbama kanal muhtaqaru athhara qalban. Nah, maka bisa jadi orang yang diremehkan itu lebih suci hatinya indallah, di sisi Allah. Wa aska amalan, dan lebih bersih amalannya. Wa akhlasa niyatan, dan lebih ikhlas niatnya. Kama qila, sebagaimana telah disebutkan dalam syair, apa katanya? La tahtakir fil alamina aqalluhum. Ya. La tahtakir fil alamin. Janganlah kalian menghina aqalluhum maksudnya la tahtakir fil alamina aqallahum. Janganlah engkau menghina, meremehkan fil alamina, di dunia ini, aqallahum. Aqal itu orang sedikit, maksudnya orang yang paling ini maksudnya aqal itu orang yang sedikit, orang yang rendah. Orang yang paling sedikit, orang yang paling rendah di antara kalian. Janganlah kalian menghina di alam dunia ini, janganlah engkau menghina di alam dunia ini, jangan menghina orang yang paling rendah di antara mereka. Paham ya? Jadi aqal ini maksudnya sedikit, di sini rendah maksudnya. Orang paling rendah di antara mereka kelihatannya. Ya. Falarubbama kanal haqiru ajalluhum, maka bisa jadi ya, barangkali orang yang rendah itulah ajalluhum, justru orang yang paling mulia sebenarnya di antara kalian. Nah, maka jangan gitu ya. Wes, kalau perlu kita anggap semuanya jadi orang wali kabeh gitu, gak apa-apa. Apa salah? Enggak. Wes kabeh wali gitu maksudnya. Yes, anak harus husnudzon pada mereka, semuanya orang baik, semuanya wali. Nah, gitu ya. Lalu yang nggak sholat, anak nggak harus sholat, barangkali dia sholat di rumah ya, begitu. Ya. Oh, dia Jumatan nggak di rumah lah, ente nang omah ya. Ya. Berarti kalau ente tahu di rumahnya, ente juga nggak Jumatan berarti. Berarti bodoh. Jadul kilap wah itu bodoh kiri gitu. Ya. Ya sudah, kalau kita nggak tahu, nggak pernah ada di masjid. Oh, paling dia di Mekah paling. Kita tidak apa-apa ya. Dia di Mekah, dia Jumatnya paling dia langsung ngilang ke sana paling gitu. Atau mungkin di pojok nggak ada orang tahu, bisa jadi karena dia mastur, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi untuk husnudzon tuh
banyak cara gitu ya. Walaupun kelihatannya itu tidak mungkin, ya apa caranya harus mungkin. Maksudnya biar husnul itu masuk. Dan salah, enggak salah, malah justru betul. Mana ya? Apa di katanya Al Habib Abdullah Al Idris mengatakan sahibu husnudzanni musibun wa in akhta. Betul walaupun dia salah. Wa in akhta. Walaupun salah pasti betul. Ya. Orang husnudzannya salah betul pasti. Dan tidak dosa, pahala iya kan, husnudzan kok. Tapi wasaibu su'idzanni, orang yang suudzon, berprasangka jelek, mukhtiun wa in asab, salah betul, walaupun dia benar, nah gitu. Walaupun yang diusudoni benar, tapi tetap salah dia. Ya, paling maling dia, memang maling, tapi tetap dosa dia. Ya, kan dia cuma suudzon kan suudzon, tidak tahu aslinya, prasangka aja. Kok betul prasangkanya, tetap salah, dosa dia. Kecuali dia ini memang kenyataannya memang jadi maling betul, semua tahu itu maling, itu tidak dosa kalau gitu. Kan semuanya tahu kan, yakin dengan hakul yakin, ini bukan suudzon, dia mek ngomong, itu maling itu. Loh, sok suudzon lah. Itu nyuri kan, nah gitu ya. Nah gitu. Tapi kalau dia prasangka suudzon, kok betul, tetap salah, tetap dosa. Nah gitu. Maka hati-hati suudzon. Kemudian wa yuqalu innallaha ta'ala akhfa'ani, katanya. Innallaha ta'ala akhfa salasan fi salasatin. Allah merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. Ini yang ada yang lain ini. Waliyahu fi ibadihi. Allah merahasiakan walinya, kekasihnya di dalam hamba-hambanya.